Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua juga bisa sehat walafiat. Nah, perkenalkan nama saya Siti Soleha dengan NIM 1057721114521. Nah, saya dari kelas M21D. Nah, tujuan video kali ini adalah saya ingin mempresentasikan terkait dengan materi produk life cycle. Ini adalah siklus dari produk life cycle. Nah, sebelum saya masuk di siklus hidup produk atau produk life cycle, nah pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu produk life cycle. Nah, teman-teman, tahukah Anda apa sih itu produk life cycle? Nah, mari kita lihat bersama. Nah, produk life cycle atau siklus hidup produk adalah waktu siklus suatu produk mulai dari pertama kali diperkenalkan kepada konsumen sampai ditarik kembali dari pasaran. Nah, produk life cycle ini maksudnya adalah di mana kita memperkenalkan dulu kepada konsumen mengenai profil dari produk tersebut sampai konsumen tersebut tertarik dengan produk kita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai produk life cycle atau apa sih itu produk life cycle. Nah, kita masuk di produk life cycle atau siklus hidup produk. Nah, siklus hidup produk ini ada 4. Yang pertama ada namanya introduction atau pengenalan. Nah, bisa kita lihat pada gambar grafik tersebut di mana ada siklus hidup produk, yaitu di mana ada introduction atau ada tahap pengenalan. Nah, di mana introduction atau tahap pengenalan ini, di mana fase pertama dalam siklus hidup produk adalah tahap pengenalan, di mana produk pertama kali diluncurkan. Nah, pada tahap pengenalan ini, di mana produk tersebut diperkenalkan kepada konsumen mengenai profil dari profil dari produk tersebut, di mana pertama kali diluncurkan produk tersebut atau pertama kali diperkenalkan produk tersebut dan dari mana asal produk tersebut. Nah, itu mengenai introduction atau pengenalan produk. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan atau growth. Nah, produk life cycle atau produk hidup dari yang kedua adalah pertumbuhan atau growth. Nah, tahap pertumbuhan menandakan awal kesuksesan produk. Tren penjualan produk terus meningkat sesuai istilah fasenya, yaitu tumbuh. Nah, di sini pada grafik tersebut terjadi pertumbuhan atau growth, di mana pada produk tersebut ada namanya siklus pertumbuhan. Nah, ini pada produk life cycle ini ada namanya pertumbuhan, di mana produk tersebut mulai berkembang dan banyak minat dari konsumen terhadap produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah kematangan atau maturity. Nah, pada tahap ini
produk semakin disukai oleh konsumen karena produk tersebut ngetren dan kualitasnya itu bagus sehingga banyak dari konsumen ingin membeli terus produk tersebut karena produk tersebut bagus dan berkualitas. Nah, nah, produk life cycle yang keempat adalah adanya penurunan atau decline. Nah, persaingan penjualan yang terus meningkat bisa berdampak pada penurunan penjualan. Mengapa demikian? Karena tidak hanya satu brand yang diperjualkan di pasaran. Maka dari itu, seorang pemasar harus memasarkan produknya dengan cara yang strategis atau yang unik agar konsumen ini bisa tertarik terhadap produk kita sehingga konsumen ini bisa membeli lagi produk kita. Nah, untuk di mana-mana dari pasaran itu ada namanya persaingan penjualan. Maka dari itu, kita sebagai pemasar atau sebagai pemilik produk harus mempersiapkan strategi dari persaingan penjualan agar tidak ada namanya penurunan dalam produk tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uh, studi kasus mengenai produk life cycle Frisian Flag. Nah, ini adalah produk atau brand dari susu Frisian Flag. Nah, di sini mempunyai logo yang sangat cerah yang melambangkan bendera. Nah, di sini susu Frisian Flag. Cikal bakal Frisian Flag pertama kali ada di Belanda pada tahun 1913. Saat itu, beberapa persatuan peternak sapi perah mulai bergabung dan mendirikan sebuah perusahaan. Nah, ini adalah susu Frisian Flag yang pertama kali ada di Belanda. Nah, pada tahap ini namanya adalah tahap introduction atau tahap pengenalan dari produk life cycle atau siklus hidup produk. Nah, ini adalah tahap pengenalannya atau tahap introduction dari brand atau merek dari susu Frisian Flag. Nah, susu Frisian Flag ini kemudian masuk ke Indonesia yang dikenal dengan nama susu bendera. Mengapa demikian dikenal dengan susu bendera? Karena pada logo susu Frisian Flag ini terdapat bendera, sehingga orang Indonesia mengenal dengan atau menyebut brand tersebut dengan susu bendera. Nah, pada tahun 1991, pabrik yang ada di Pasar Rebo mulai didirikan. Nah, Pasar Rebo ini terletak di Jakarta Timur. Nah, mereka berbenah dengan kemasan saset dan logo yang lebih cerah. Walaupun banyak produk susu lain yang beredar di pasaran, saat ini belum ada yang menggeser Frisian Flag. Mengapa demikian? Karena susu Frisian Flag ini mempunyai strategi pemasaran yaitu dengan
memasarkan produknya di sekolah Indonesia dengan mensosialisasikan bagaimana produk pentingnya dari nutrisi. Maka dari itu, em, perusahaan Fresh Flag ini memiliki strategi penjualan bagaimana kita bisa memasarkan produk ini kepada anak-anak sekolah di Indonesia agar anak sekolah ini bisa memperbaiki atau bisa menjaga nutrisi dari tubuhnya. Nah, eh, susu Frozen Flag ini juga memberikan sebuah beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Nah, ini adalah salah satu dari strategi penjualan atau strategi pemasaran dari perusahaan Frisian Flag agar anak-anak bisa eh, agar anak-anak bisa membeli produk tersebut dan tertarik terhadap produk tersebut karena produk tersebut memiliki daya tarik yang bagus karena perusahaan Fresh Flag ini memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Nah, ini uh, perusahaan Fresh Flag ini memiliki target penjualan kepada anak sekolahan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya terkait produk life cycle atau itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi produk life cycle. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.